Malamnya saya ditindih. Malamnya itu saya mendengarkan suara seperti tawon. Atas kepala, bawah kaki saya dalam keadaan melek mata. Saya dipegang dan diikat seperti ini. Apakah ketika seseorang kehidupannya dipenuhi dengan roh jahat kayak gitu ya, apakah butuh bantuan orang lain untuk diusir, ataukah dia sendiri bisa punya kemampuan untuk mengusir roh jahat yang ada dalam dirinya? Atau butuh datang ke seseorang terus didoain atau seperti apa? Dua-dua. Kalau kita layani seseorang tapi orang itu nggak ready ya percuma ya. Ada orang tertentu yang sok nantang Tuhan gitu, ayo. Mungkin dia punya ilmu atau kuasa kegelapan, atau dia memang mengeraskan hati, sebab Tuhan kita nggak pernah memaksa. Nggak ada yang namanya Roh Kudus itu menyurupi. Kesurupan itu hanya setan. Tuhan Yesus selalu mengutuk pintu hati. Saya sendiri dari kasus kelepasan yang cukup parah waktu saya belum terima Tuhan. Tahun 1992, kira-kira di bulan September. Saya mengalami kelepasan selama 40 hari. Dulu, karena saya itu menyimpan banyak kepahitan sebagai anak yang sering tertolak, bukan oleh papa mamanya, tapi ya saya itu hidup di mancanegara, pindah-pindah negara itu banyak pengalaman pahit. Belum lagi mungkin ada kutuk nenek moyang. Okultisme itu ada di darah keluarga kami di atas sana. Mungkin penyembah berhala lah, lebih tepatnya, bukan okultisme. Dan saya terlibat dalam kekerasan dulu juga karena saya kepahitan, suka berkelahi. Saya belajar bela diri. Ternyata bukan hanya olahraga, ada meditasinya, itu bahaya. Saya nggak ngerti apa itu setan atau bukan, saya kira itu hanya saya. Tapi waktu saya bertumbuh dewasa, apalagi mulai umur 16 tahun itu mulai heboh-hebohnya kuasa kegelapan bekerja. Dari kecil sih memang sudah ada tanda-tanda ya. Waktu saya masih bayi itu, mama saya tinggal sebentar keluar kamar, saya belum bisa balikkan badan, masih orok namanya. Itu saya bisa tiba-tiba dibawa kolongan. Mungkin itu rumah ada hantunya, tapi mungkin saya juga ada kutuknya, kutuk keturunan dari atas. Nggak mungkin itu, sehingga mulut saya sobek. Jadi hari ini kalau close up, ya, sini saya itu masih ada bekas putih, waktu masih bayi dijahit. Dari kecil memang sudah ada pengalaman-pengalaman dengan kuasa gelap roh jahat. Nah, yang saya lihat adalah sejak saya meditasi, belajar filsafat timur, karena ilmu bela diri, lalu kepahitan yang menumpuk di dada, itu saya mulai lihat ada beberapa gejala yang nggak normal. Saya kalau baca Alkitab itu, otak bisa ngerti, hati nggak bisa nangkep. Dan kalau saya di gereja pas firman Tuhan, selalu ngantuk dan tertidur. Meskipun semalam saya tidurnya cukup. Itu tanda-tanda juga. Lalu bisa kepahitan nggak bisa ngampuni. Dan paling takut juga ketika orang penyembahan. Kalau puji-pujian saya masih bisa ikut ketawa-ketawa, ngapain ini orang-orang ini lompat-lompat atau tertawa atau angkat tangan apalagi. Tapi waktu mereka mulai menyembah Tuhan, apalagi waktu mereka sama-sama berdoa, menyembah di dalam roh mereka, itu saya pasti keluar dari gereja. Saya pasti keluar dari ruang kebaktian, saya nggak tahan. Nah, saya nggak tahu ini semuanya ternyata roh jahat. Nah, anehnya, waktu saya mulai tahu itu ini kuasa gelap nyata di dalam diri saya, waktu saya belajar ngikutin teman-teman saya di Vancouver, Kanada, waktu saya mulai pelan-pelan mengenal Tuhan, saya belajar sembahyang, belajar doa dalam nama Yesus. Waktu saya mau doa dalam nama Yesus, tutup mata seperti ini, sama teman-teman saya dalam persekutuan kecil, seperti kelompok kecil gitu. Ayo Philip belajar berdoa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Nggak tahu ngomongnya gimana, nggak fasih. Bilang, betul ya. Nggak apa-apa, doa terus. Oke. Makasih Tuhan. Amin. Malamnya saya ditindih. Malamnya itu saya mendengarkan suara seperti tawon. Atas kepala, bawah kaki saya dalam keadaan melek mata. Saya dipegang dan diikat seperti ini. Ya saya ngeliat macam-macam sih. Tapi saya nggak bisa gerak. Saya tahu ini salah, saya doa, Yesus nggak bisa nyebutin, nanti tiap hari, 1 hari 2-3 kali kayak makan aja. Dan setiap kali saya tutup mata, mau doa lagi sejak saat itu, selalu ada orang seperti yang mau ngantem saya, jadi saya nggak bisa. Setiap kali saya tutup mata, saya dengar suara berderak boots tentara, duk, seperti mau serang saya. Saya diganggu terus.
Nah setiap kali saya mau minta tolong sama teman saya, yang di gereja, selalu ada aja sesuatu. Entah nanti ada teman saya yang duniawi ajak saya begadang, lalu nggak jadi telepon teman-teman Kristen. Atau tiba-tiba ada satu misfortune, ada sesuatu aja yang kebetulan tiba-tiba saya jatuh, kaki saya luka lah, olahraga dan sebagainya. Pokoknya batal melulu. Dan ketika mereka sungguh-sungguh datang ke rumah saya, karena mereka visitasi kan, mereka kadang-kadang tanya, ini Philip gimana kabarnya, mereka datang ke rumah. Setiap kali datang ke rumah, saya jadi orang yang quiet dalam bahasa Chinese-nya. Jadi orang alim. Dalam hati saya itu teriak, tolong aku. Tapi tiba-tiba ada satu personality, kepribadian lain yang ambil alih dan kamuflase. Saya jadi orang yang alim. Oh iya, nggak pernah nunjukkan kumatnya. Tapi ketika mereka pergi, kumat saya. Marah-marah saya. Saya kalau marah itu violent sekali. Kakak adik saya paling kasihan. Kalau sekali saya marah sekali, emosi. Tembok saya pun saya pukul di Kanada itu masih ada sisa bolongnya. Dan itu pun nggak sakit. Setelah saya pukul dengan kekerasan gitu, kok saya bilang, lu ngapain tadi? Ngapain apa? Saya nggak ingat. Jadi seperti ada sebagian dari memori, paling tidak seperti 2/3 dari memori masa muda saya itu hilang. Tanpa saya ngerti saya itu ngapain. Yang pasti orang-orang ngeluh aja, lu tadi kok begitu? Kenapa sih lu? Teman-teman saya. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Kasar banget, ngomong kotor semua serapah. Saya bilang apa sih? Nah, setiap kali ada orang yang bisa tolong saya tahan. Tapi setiap kali mereka pergi, saya nggak keruan. Akhirnya saya tahu ini ada sesuatu yang salah. Dan sayangnya saya berada di gereja yang waktu itu teman-teman saya kurang pengalaman di area ini. Mereka nganggap kamu ngada-ngada. Pernah sekali saya sempat ceritain satu teman saya, dia berkata, udahlah minum aja obat tidur malam ini. Digituin, nggak didoain. Dia kira ini psikis. Psikis apa? Nilai saya bagus di sekolah, akademis saya itu juara 1, juara umum bahkan. Psikis apa? Saya waras, cuman saya tahu ada satu kepribadian atau beberapa roh, ada sesuatu di dalam diri saya ini is not right. Akhirnya Tuhan yang menilik saya. Saya ngalami kelepasan demi kelepasan. Saya nggak ceritain di sini aja. Ada di buku saya Before 30 namanya, biografi saya. Cari sendiri kan sekarang online banyak. Akhirnya saya dilawat Tuhan selama 39 hari tanpa tangan manusia dan campur tangan orang. Hari ke-40 pendeta saya yang usir roh ke-1 yang masuk di dalam diri saya. Roh terakhir yang keluar dari tubuh saya. Saya ingat di sebuah, saya cerita nggak apa-apa? Iya dong. Oh, masih ngikut ya ini ya semua ya. Jangan takut ya ke WC sendiri, ada Tuhan Yesus. Saya disuruh pergi, seperti ada yang suruh saya, kamu harus pergi ke kebaktian persekutuan doa di gereja hari Sabtu pagi untuk mendoakan ibadah hari Minggu keesokan hari. Tapi itu boring sekali karena yang datang tuh om-om tante-tante. Sorry ya, tapi umur nurnya udah manula bahkan. Aku nggak mau ke situ, nggak mau. Kamu harus pergi. Ada suara beritahu, kamu harus pergi ke situ. Ini hari ke-40 saya ngalami kelepasan. Nah ini, roh terakhir itulah roh kesat yang keluar adalah roh pertama yang masuk di hidup saya.